البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, wa an Usamah bin Zaid Abu Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah, saya berdiri di depan pintu surga. Kana ammatu man dakhalaha al-masakin, hampir semua, ammah ini lebih banyak dari jumhur, hampir semua yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sementara para pemilik kekayaan mereka itu masih tertahan. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar, hanya saja para penghuni neraka mereka telah diperintahkan untuk dibawa ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan saya berdiri di depan pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, ternyata kebanyakan yang masuk di dalamnya, bahkan ammah yaitu lebih dari jumhur. Istilahnya kalau kita pakai hampir semua, tapi tentunya bukan semua. Kenapa? Perbandingan. Tayyib, yang memasukinya adalah para wanita, muttafaqun alaih. Kata Imam An-Nawawi, al-jaddu bi fathil jim al-hadzu wal ghina, yaitu bagian dan kekayaan. Qauluhu mahbusun ay lam yu'dzan lahum ba'du fi dukhulil jannah, mereka belum diizinkan untuk masuk surga. Tayyib, hadis yang agung dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan beliau termasuk orang-orang yang mengalami ujian masalah nasab. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah warna kulitnya putih, tapi Usamah bin Zaid ini kulitnya sangat hitam. Sehingga sebagian orang merasa ragu tentang nasabnya. Padahal jelas ini adalah pengorbanan dari ayahnya, yaitu Rasulullah mengatakan barang siapa ingin menikah dengan wanita ahlul jannah, hendaknya dia menikah dengan siapa itu waktu itu? Anda lupa nama ibunya itu. Allahul musta'an. Yang kulit hitam itu, Ummu Aiman, tamam, Ummu Aiman. Maka Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman karena yang dia cari bukan dunia, memang yang dia cari adalah surga. Sementara Ummu Aiman adalah dari Habasyah. Maka lahirlah Usamah bin Zaid yang sangat hitam ini, sehingga terbentuk suara-suara di kalangan masyarakat. Sampai kemudian datang siapa itu Al-Mujazziz Al-Mudliji, yang dia mengatakan ketika melihat Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah, sekedar melihat kakinya saja langsung dia mengatakan sesungguhnya kaki ini adalah bagian dari kaki yang itu, karena memang dia adalah adalah dari Qafa, orang yang pandai dalam masalah nasab. Firasatnya sangat tajam, walaupun kulitnya lain, tetapi orang ini akan tahu bahwasanya ini anak dia atau bukan. Maka Rasulullah langsung masuk kepada Aisyah dengan wajah seperti emas, mengatakan dengan penuh kegembiraan, wahai Aisyah, tahukah kamu tadi si Mujazziz Al-Mudliji mengatakan begini-begini. Jelas bahwasanya memang Usamah adalah anak dari Zaid. Memang Rasulullah sangat memperhatikan masalah Usamah bin Zaid ini. Karena ini adalah dikatakan hibbu ibni hibbi Rasulillah, memang sangat disayang oleh Rasulullah. Tayyib. Ini kisah Usamah bin Zaid. Rasulullah menyebutkan di sini yaitu saya berdiri di depan pintu surga. Kata para ulama, boleh jadi ini adalah di alam mimpi. Rasulullah mimpi, dan mimpi Rasulullah pasti betul. Ru'yal anbiya hak, mimpi para nabi adalah betul. Beliau berdiri di depan pintu surga. Fakana ammatu man dakhalahal masakin, ternyata yang kebanyakan masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Kenapa? Wajar, karena ini adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Yaitu Allah Ta'ala telah berfirman, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak demikian. Manusia itu betul-betul melampaui batas manakala dia menyangka dirinya itu sudah kaya, yaitu dirinya telah tidak perlu kepada Allah dan yang lain. Dan kita tahu bahwasanya orang kaya, maka kesempatan untuk berbuat maksiat lebih besar. Pergi ke Las Vegas, bukan pergi ke istilahnya ke tanah suci untuk belajar, bukan, tapi ke Las Vegas untuk berjudi. Nggak tahu uangnya sudah berlebihan, dah kita judikan aja. Bodoh sekali memang ya. Tayyib. Dan terkadang pergi ke nggak tahu kemana lagi, ke pantai-pantai yang maksiat itu, yang penting uang habis. Aneh sekali. Padahal demikian pula masalah makanan, cari yang mewah-mewah, padahal kita makan nasi lemak pun kenyang itu. Tapi mereka rela sekali makan langsung 20 ringgit, 30 ringgit, atau mungkin angka itu bagi mereka kecil.
Maka padahal kita tahu bahwasanya apa, penyanyian harta adalah termasuk dari saudara setan. Belum lagi dari faktor-faktor yang lain, kemaksiatannya itu digunakan untuk apa, mendolimi orang lain, digunakan untuk apa, riba, untuk istilahnya apa, mencekik darah orang lain. Yang betul mencekik leher, ya darah gimana dicekik? Tapi ini istilah aja, nggak apa. Al-muhim. Baik, itu adalah apa, orang-orang yang kaya, mereka lebih mudah fasilitinya untuk apa, masuk kepada kemaksiatan. Sementara orang miskin sesuai dengan namanya, ghalabat alaihil maskanah, yaitu memang didominasi dengan ketenangan. Pengen ke Cimat, mikir-mikir lah, nggak tahu kapan aja. Pengen ke pantai, aduh nggak tahu lah, tahun depan aja, dan seterusnya. Sehingga apa, kemungkinan maksiat itu lebih kecil. Ini adalah pertolongan Allah untuk orang-orang yang miskin agar mereka tidak banyak melakukan maksiat. Manakala mereka kesempatan maksiatnya itu relatif kecil dibanding orang yang banyak kaya, banyak kekayaannya, maka keadaannya adalah apa, mereka paling banyak masuk ke dalam surga. Ini adalah pertolongan Allah kepada orang-orang miskin, dan tidak perlu dia berkeluh kesah, kenapalah saya miskin sementara tetangga saya kaya raya. Tak perlu pening. Banyak orang yang mengeluh, kenapa saya ini sholat sekian lama tapi kekayaan saya nggak ada, sementara orang itu maksiat justru kaya. Kita katakan justru ini adalah kebaikan. Kenapa? Orang-orang miskin dia itu akan mudah masuk surga, dan bahkan apa, dia akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang muslimin. Karena apa? Nanti hisabnya lebih panjang orang kaya itu. Maka kita harus bersyukur dengan pertolongan Allah. Lagi pula kekayaan dia itu berapa lama? Mungkin hanya 100 tahun, jarang yang sampai 100 tahun kaya raya dan terus menerus kaya. Apalagi sampai 200 tahun itu terlalu jarang. Nah, sementara apa? Kita ini begitu kita masuk surga, nilai seharinya adalah 1000 tahun. Langsung jadi orang yang paling kaya istilahnya. Karena apa? Begitu masuk surga, derajatnya itu adalah 5 kali lipat daripada apa, kekayaan raja yang paling kaya di dunia. Enggak sebanding apa yang telah didapatkan oleh orang kaya di dunia dibanding dengan apa, kekayaan kita di surga nanti, walaupun derajat kita paling rendah misalkan. Apalagi kalau kita mampu derajatnya lebih tinggi, pandai baca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran, derajatnya naik terus dan seterusnya misalkan. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang kaya mereka masih tertahan di padang mahsyar. Karena apa? Pemeriksaannya lebih banyak. Uangmu ini dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan, dan seterusnya. Padahal apa? Uang itu sendiri jenisnya masih banyak. Ada uang kertas, ada uang logam, ada juga apa sekarang uang berupa cek atau yang lain-lain. Makin aneh-aneh kalau kita lihat di dalam ilmu ekonomi itu ada obligasi dan lain-lain, uang yang nggak tahu gimana itu. Demikian pula belum lagi berupa apa? Berupa propertis yang lain, yaitu kereta, yaitu rumah. Ditanyakan, rumah yang ini kamu dapatkan dari mana ini? Jangan-jangan engkau dapatkan dari mendolimi orang lain, atau engkau dapatkan dari lelang yang mana itu adalah harta orang lain yang dia tidak mampu membayar hutang, dan seterusnya. Itu akan ditanyakan. Dan untuk apa rumah ini? Engkau sewakan kepada peminum khamr, atau engkau sewakan untuk tempat maksiat, atau engkau sewakan kepada orang yang ternyata rumahnya itu dipakai untuk kejahatan-kejahatan, untuk istilahnya untuk menyimpan dadah dan lain-lain. Itu semua akan ditanyakan. Demikian pula kereta, kamu gunakan untuk kemana? Pergi ke masjid ataukah kamu gunakan untuk membawa apa itu, mungkin istilahnya barang-barang yang haram dan seterusnya. Masing-masing akan ditanyakan. Semakin kaya maka akan semakin lama pertanyaannya itu. Padahal dia bukan ditanya di dalam apa itu, di dalam pejabat yang ada ikonnya, ada ikon, bukan. Tapi di atas apa? Di atas padang mahsyar yang sangat panas. Bagaimana dia akan mengalami itu semua? Dan tidak ada orang yang, kalau di dunia mungkin dia akan dikasih apa itu, pelayan-pelayan. Nggak ada pelayan di padang mahsyar. Semuanya lari dari orang lain. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga apa, dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As, yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannah qabla aghniyaihim binisfi yaum 500 am. Orang yang miskin dari kalangan kaum mukminin itu akan mendahului orang kaya dari kalangan mukminin masuk surga setengah hari. Setengah harinya adalah 500 tahun. Enggak sebanding sudah. Padahal cuma jarak setengah hari, tapi panjangnya sudah 500 tahun. 500 tahun bernikmat-nikmat di dalam surga. Baru orang kayanya dia masuk, kalau memang dia masuk. Bagaimana kalau hasil pemeriksaannya ternyata apa? Masih banyak kedoliman yang harus diselesaikan di dalam neraka. Na'udzubillah. Ke dalam neraka lebih dulu, yang seharinya juga adalah 1000 tahun. Na'udzubillah. Maka tidak sebanding sesuatu yang dinikmati orang sekarang untuk apa? Untuk dibandingkan dengan apa? Dengan surga itu. Sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Maka harusnya orang-orang yang miskin hendaknya dia pandai-pandai mensyukuri Allah Ta'ala. Jangan khawatir, kalau kita bersyukur Allah Ta'ala akan menambah. Jangan dibayangkan, oh tambah miskin berarti. Bukan, tapi apa? Tambah kenikmatan.
Allah Ta'ala tahu siapa yang layak dibantu dengan apa kemiskinan, dan siapa yang layak dibantu dengan kekayaan. Setiap kali ditambah kekayaan justru semakin bersyukur. Seperti siapa? Lais bin Sa'ad, Imam Ahlu Misr. Setiap kali mendapatkan kekayaan, beliau justru semakin banyak sedekah dan semakin banyak kekayaan. Sehingga apa? Walaupun kekayaannya itu ribuan dinar setiap bulan, bukan setiap tahun, bahkan entah berapa puluh ribu dinar, karena pemerintah banyak membantu beliau. Tapi juga tidak pernah beliau membayar zakat, karena selalu sedekah kepada para tulab dan para ulama. Ini adalah apa? Adalah karunia Allah, dan Allah tahu siapa yang layak dibantu untuk semakin apa? Semakin beramal soleh. Semakin beramal soleh bahkan semakin kaya, semakin amal soleh. Ini Lais bin Sa'ad, dan juga yang di zaman Lais bin Sa'ad juga, yaitu Imam Khurasan. Siapa itu? Abdullah ibnul Mubarak. Semakin kaya karena perniagaannya, justru semakin banyak sedekah kepada para tulab. Bahkan tulab-tulab yang tertahan di dalam penjara karena apa? Karena dia tidak mampu membayar hutang, maka dia yang membayarkan hutangnya. Dan kisah-kisah banyak dari Imam Ibnul Mubarak. Dan ada juga Allah Ta'ala tahu orang yang kalau dikasih kekayaan justru boleh jadi dia akan masuk kepada maksiat, maka Allah Ta'ala menghalangi itu. Ini demi kebaikan dia. Allah tahu sementara hamba itu tidak tahu. Maka harusnya kita bersyukur. Apapun yang dipilihkan oleh Allah untuk kita itu pasti baik. Tayyib. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Menunjukkan bahwasanya apa? Orang kaya tadi adalah orang kaya yang dari kalangan muslimin. Kenapa? Kalau yang penghuni neraka telah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Tapi yang masih diperiksa tadi adalah orang muslimin. Tunggu sampai selesai urusan dia. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya telah diletakkan pada tempatnya. Yang tidak banyak pemeriksaan maka langsung masuk surga istilahnya. Sementara yang banyak pemeriksaan memang diperiksa dulu. Sementara orang yang layak masuk neraka, kenapa layak masuk neraka? Yaitu dari kalangan orang kafir, karena amalannya gugur. Apa yang perlu diperiksa? Maka apa? Langsung masuk neraka. Walaupun pemeriksaan itu tetap ada. Faha sebenarnya hisaban syadida. Kami akan periksa amalan dia dengan pemeriksaan yang keras. Tetap pemeriksaan itu ada, tetapi apa? Pemeriksaan yang akan menghancurkan dia, karena dia orang kafir. Taibuakum tu ala babin nar, dan saya berdiri di depan pintu neraka. Ini menunjukkan Allah tidak selalu di atas. Makanya as-shalah alal qabr bukan berarti kita menginjak kubur, tapi di depannya, yaitu di hadapannya. Salat jenazah yang di atas kubur itu. Maksudnya adalah di depan. Tayyib fa idza amatu man dakhalahan nisa. Tiba-tiba saja aku dapatkan, idanya adalah idza fujaiyah. Dan selalu idza fujaiyah akan apa? Diikuti dengan apa? Dengan isim. Tayyib. Kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah para wanita, dan dalil-dalil banyak, hadis Abi Sa'id dan lain-lain juga itu. Yang Rasulullah SAW ditanya oleh apa? Oleh wanita yang menjadi juru bicara waktu itu, yaitu dengan takdir Allah dia jadi juru bicara, yang lain diam. Dia bertanya sehingga semuanya dapat faedah. Mengatakan, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami itu banyak menghuni neraka? Rasulullah mengatakan apa? Al-kufra bil ashir, yaitu apa? Yaitu kufur kepada suaminya. Yaitu seorang suami bekerja berbuat baik sepanjang waktu, kemudian begitu ada kesalahan langsung mengatakan ma ra'aitu fika khairan qat. Saya tidak melihat pada dirimu itu kebaikan sedikit pun. Nah, ini menyebabkan apa? Dia masuk neraka si istrinya itu. Tapi alhamdulillah secara umum apa? Yaitu para wanita mukminah mereka paham tentang apa? Keadaan suaminya, paham tentang keadaan keluarganya, paham tentang keadaan ayahnya dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak menuntut melebihi apa yang menjadi kemampuan, dan pandai mensyukuri keadaan mereka dan seterusnya. Dan yang kedua adalah apa itu? Yaitu yuksirna aqta'an. Dalam lafaz yang lain Allahan, yaitu memperbanyak caci makian, sedikit-sedikit mencaci, sedikit-sedikit mencela atau apa? Melaknat. Nah, ini menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Baik. Dan tentunya ini tidak menunjukkan bahwasanya kebanyakan wanita adalah jelek dibandingkan dengan laki-laki, bukan begitu. Tapi memang apa? Perbandingan. Seperti di Indonesia saja, laki-laki dibanding perempuan itu 1:7, itu 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang nggak tahu, wallahu a'lam. Maka wajar apabila apa? Memang mereka yang banyak di dalam apa? Di dalam neraka. Dilihat dari sudut pandang apa? Orang kafirnya sendiri jelas banyak dari kalangan wanita, dan dari kalangan wanita yang mukminah sendiri apa? Ada yang mengalami kesalahan-kesalahan tadi. Dan ini adalah sesuatu yang masuk akal seperti itu. Disebutkan dengan sanad yang sahih, ana lupa nama tabi'innya ini. Ana lupa Abu Hazim atau yang satunya lagi. Nah, kebetulan dia punya 2 istri. Nah, begitu dia masuk pulang menemui istrinya, langsung istrinya tanya, "Ah, kamu dari si fulanah ya?" Langsung biasa sudut pandang seperti itu.
Dia mengatakan, enggak, aku enggak dari Fulana, tapi aku dari Usamah bin Zaid, kalau enggak salah hadis ini atau hadis yang satunya. Dan dia meriwayatkan kepada kami dari Rasulullah, mengatakan bahwasanya kebanyakan yang masuk neraka adalah wanita. Langsung diam istrinya. Aduh. Paham situasi harusnya. Pas hadisnya. Agar apa? Jangan banyak mencaci, jangan seperti yang terjadi di Yaman itu. Suami masuk langsung apa? Ternyata pinggan-pinggan terbang. Karena apa? Kecemburuan. Akhirnya suaminya tambah pening. Oh ini apa itu, bulan depan harus beli pinggan baru. Baik, inti yang diinginkan di sini oleh Imam Nawawi adalah apa? Bahwasanya justru karena kemiskinan maka banyak orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ini adalah apa? Rahmat Allah kepada kaum muslimin. Dan kita tahu bahwasanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, apa itu? Ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Yaitu apa? Juhdul mukil, kerja keras orang yang miskin. Kalau orang kaya mungkin apa? Sedekah dengan 10 ringgit ini mudah. Sementara orang miskin 50 sen saja ini adalah sesuatu yang berat untuk dia. Maka kalau dia sedekah maka nilainya itu lebih tinggi daripada sedekah orang kaya. Karena kita tahu bahwasanya inti penilaian ada pada hati. Makanya manakala hati itu sampai rela untuk apa? Memerangi diri sendiri untuk tetap sedekah, maka ini menunjukkan kuatnya iman. Semakin kuat iman maka pintu untuk masuk ke dalam surga semakin besar. Rasulullah mengatakan apa? As-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Sementara orang kaya boleh jadi kehilangan sedekah 10 ringgit itu seperti kehilangan uang 10 ringgit, bagi dia nggak masalah. Kalau setiap bulannya adalah dia memiliki loan mungkin 10.000 misalkan, maka nggak masalah 10 ringgit ini. Makanya apa? Bukan semata-mata dari nilai uangnya secara zahir, tapi apa? Bagaimana batin orang yang mensedekahkan itu. Makanya orang-orang miskin mereka apa? Allah Ta'ala bantu dengan sekian banyak metode untuk apa? Masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah apa? Menaikkan kualitas sedekahnya dan menaikkan derajat sedekahnya itu dengan apa? Dengan sebab dia orang miskin. Nilainya lain dengan orang kaya yang sedekah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.